Oke, saat ini saya mau memperbaiki atau mengatasi set-top box ya, receiver digital set-top box yang kondisinya kalau awal menyalakan masih normal, namun beberapa puluh menit error macet, tidak bisa dipindah-pindah seperti berikut ya. Ini sudah dari tadi saya catat untuk menyalakan set-top box-nya ini dari jam 15 lebih 15 menit hidup. Setelah macet saya lihat waktunya 15.50, jadi totalnya 30 menit macet. Seperti channel yang saya tekan ini di angka 5 tidak bisa turun, naik turun tidak bisa. Yang pastinya kalau di bagian monitor pasti tidak ada apa-apa, hanya tulisan tidak ada sinyal seperti itu. Atau misalnya macetnya di bagian gambar terakhir dilihat, ya macetnya gambar yang terakhir dilihat seperti itu, tidak bisa dipindahkan. Dan untuk suhunya di sini sangat panas. Namun ya kalau masih baru menghidupkan masih bisa menyala, ditonton normal ya. Tapi ya itu, apakah seterusnya seperti itu, harus mematikan panas, cabut, tunggu dingin, nyalakan lagi, kan nggak mungkin ya. Oke, saya disuruh untuk mengatasi supaya durasi yang sangat lama tetap lancar. Caranya seperti ini. Yang saya siapkan pipa tembaga bekas potongan pipa pendingin seperti kulkas. Yang ini nanti dibuat yang gepeng seperti ini. Tujuannya nanti akan disolder bagian bawah IC dan sebuah lempengan aluminium pendingin yang tipis yang sudah datar ya. Kemudian pasta pendingin. Nah, seperti ini pasta pendingin. Jangan menggunakan pasta gigi karena mengandung air dan kena panas akan kering menjadi tepung ya, jadi kering. Oke, berikutnya saya akan buka dulu. Karena ini masih nyala, saya matikan dulu ya. Ini dimatikan pun nggak bisa ditahan, seterusnya nggak bisa mati, semuanya macet. Oke, saya matikan dulu, kita buka. Ini antena masih kepasang, hanya ada 2 baut di bagian belakang kanan kiri. Oke, seperti ini IC-nya sangat panas ini walaupun baru dicabut. Oke, di belakang hanya 1 baut. Kemudian casing bagian panel depan dicongkel seperti berikut sambil didorong ke depan, dan juga di bagian sebelahnya. Nah, seperti ini, tinggal tarik ke bawah sambil ditarik ke depan. Dan di sini ada 2 baut. Ini 1, 2. Setelah ini tarik ke depan. Nah, sudah. Seperti langkah berikut yang mau saya tambahkan pendingin tidak dari atas karena hasilnya kurang maksimal. Saya akan menambahkan pendingin dari bawah IC yang seperti ada timahnya. Oke, lanjutannya seperti berikut. Saya akan solder dulu. Saya akan menambahkan timah. Dengan solder harusnya sekitar 60 watt atau ke atas.
Ini persis di bagian bawah IC chip. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, tambahkan lapisan untuk pengaman barangkali nanti pendinginnya menyentuh bagian tegangan-tegangan ya, jadi nanti bisa fatal. Potong secukupnya, tergantung pendingin yang mau saya tambahkan. Saya akan menambahkan seperti ini, jadi saya potong secukupnya seperti pendingin. Lebarnya sama pun boleh, lebih boleh, yang penting masih masuk. Tujuannya untuk pengaman logam tidak menyentuh bagian tegangan di pin-pin komponen yang di mainboard. Nah, seperti ini, potong. Kira-kira seperti berikut. Nah, kasih tanda untuk melubang persegi 4 seperti di bawah IC yang sudah ditambahkan timah. Ini langkahnya harus cepat aja ya. Seperti ini nanti buat lubang persegi 4. Potong sesuai garis ya, kira-kira yang penting timah nanti bisa aman masuk. Untuk pelapis tembaga yang akan disolder nanti, oke, seperti berikut. Nah, ini kelihatan untuk pengaman bagian komponen lain seperti ini. Oke, setelah ini saya akan membuat pipa ini menjadi gepeng. Saya sudah membuatnya, hanya tinggal sedikit selesai. Seperti berikut, pipa yang bulat ini dibuat tipis. Buatlah rata karena ini sedikit melengkung. Sebentar. Oke, tadi sudah saya timpa menggunakan martel. Sekiranya sudah lurus seperti ini, baru ditambahkan timah. Oke, sebentar ya. Waalaikumsalam. Nah, seperti ini. Monggo, Mas. Niku napa LCD-ne retak sing kadang hitam. Oh, dadal dulu. Didawakan kucing ada sih. Oh, dipilih sing tiga. Nggih. Ampun tengrak khusus TV. Wah. Mental ping kalih kok. Soalnya no kondisinya ngadep nang meja. Nggih, teng rak nih kalau kados rak. Terus ditumpangi iki dusi ampun rata. Dulu nih jam kalih katanya. Dua. Murid. Oh, nang murid ya tukang benturan sponsor ya. Aku pun mental ping kalih sih, Pak.
ini berarti langsung tebih kali niku nih Pak sing di TV ini pasti mentok tebih berarti ya bentukannya bambu nggih tombolnya nang ini di logo-logo kok itu di tombolnya nang samping kono mburi tombolnya pun pun wah nggih hancur iya hancur hancur oh ini sekitar kami nih hancur kok gatos berarti Pak oh wis ngono ini sing bendule ini gini niku banter mulanya kan melu pertama kayak pun pertama ini jadi niku enten keramik enten nopo nggih Pak ya bentukan tok itu kan jadi niku gatos nah kira-kira ganti pinten Pak gatos nek ganti layar ukuran semene 15 mas 15 aslinya rolas cuma tekan ini terlihat daripada 14 lima tak kue keringan sedikit dengan ini jangan habis ini aturin saya online banget orang-orang setiap mencari pencarian online misalnya kalau di ini sama muncul di sini niku semonten pun kali masane buat bongkar pasang perhatian napa kula nggak akan mikirin kula banget ini iya iya misal kalau gede misal mboten kan cukup banget malih ini kula LCD kan cuma di bahasa anyar mawon malih HP napa nggih sih orang ngarang LCD nih kula tapi HP mending lah anak kawinnya mereka orang iki ya gue nggak sesnis nah, tapi kan anak KW kalau satu kalau dua apa ori yang anak pilihannya itu yang jadi orang ber TV orang jenis sekian ya gue anaknya sih orang tidak dilihat mana ekonomis orang versi pilihan nah jadi ya misalnya dari layar kira ini kan kan pernah ke rumah kan terus asal nomor saya ngira ini nanti oke jadi kula kan mikirin di sini Pak oh terus sebenarnya aja service buat kula balik iya di titik jenenge apa namanya Saron 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 saya mau tulis aja nih bila nama HP-nya sih mau ya apa TTP nih Pak ini digerusakan malih iya pesannya wong ini jangan belanja pasang TV pasang buruk 6 perak 6 nyoplok 6 perak ini koning buatan kuat nopo mau oke betul betul ya kalau ini tapi berhasil satu dia ganti layar ini ada uang cukup mana ini yang pasang buruk dari batang buruk itu juga paling habis karena ini anu packingannya beda sih plus packing kan pulang jerone wis aplikasi apa depannya kali itu bahasanya padahal iya layarnya anak tuku layar bukan ini packingannya kan jerone lapisan sih numpuk banget paling ya nggak apa-apa nang beri baik nek iya orang dari nek orang sih beri-beri nek cukup oke bukan mikirin gimana nih oh nek iya lagi nyoba
naik mixer saya gitu, Mixer audio, mixer nih kok roti, mixer motor, kadang panas cekit foto beli gini ya. lima. Oh oke, dangerous nama atas ya. Itu nih pak, terus mari. Iya mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, setelah sudah pemasangan, lanjut ke bagian pemasangan menambahkan timah di bagian tembaga. Ya, seperti ini. Sampai memenuhi sekitar pelebaran. Ya, soldernya tentunya harus bagus nih. Oke, plastik ini saya ambil dari belakang layar televisi. Ini sedikit tahan panas. Oke, tunggu sampai meleleh, memenuhi sekitar lebarnya sama di bagian IC tersebut ya. Nah, seperti ini. Tunggu dingin. Oke, saya ambil menggunakan alat ya, seperti ini. Jadi diposisikan bagian lapisan isolator yang namanya isolator. Nah, setelah ini dipasang kira-kira lurus sampai ke bawah. Kemudian disolder dari atas sampai kira-kira timah yang di bawah meleleh. Ya, kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya. Yang timah bawah harus meleleh. Namun jangan terlalu rendah, sekitar berapa derajat turun, yang penting sudah menyatu. Nah, ini sudah meleleh. Diamkan sampai dingin. Oke, saya pastikan bahwa timahnya sudah menyatu. Saya geser. Oke, sudah menyatu, kira-kira seperti itu. Dan bagian timah yang terakhir ini agak timbul, harus kita buang dulu sampai rata. Setelah ini tambahkan pasta pendingin. Pasta pendingin di seluruh bagian permukaan tembaga secukupnya. Kira-kira nanti kalau ditemukan sama pendingin tambahan bisa merata. Kira-kira cukup ya sudah. Diperbanyak bagian yang ada IC-nya di bawahnya. Siap untuk melakukan perakitan atau pengembalian pada posisi seperti berikutnya. Ini pun tidak masalah diposisikan di mana. Yang pertama kita ukur atau kita atur posisi seperti berikut, bahwa di bagian bawah ini, nah seperti ini ada lubang-lubang. Jadi posisi pendingin di bawahnya seperti ini. Sesuaikan sama isolator yang ada.
Oke, semua komponen yang ada di bawahnya harus dibuat rata, ada pin yang timbul. Sebelumnya semua kaki komponen yang timbul harus dipotong menggunakan tang yang seperti ini, yang rata. Jangan seperti yang ini masih timbul. Kalau untuk memotong ya, harusnya seperti ini masih ada 2. Oke, sampai sudah yakin merata, kita posisikan seperti berikut. Pendingin harus di bawahnya seperti ini. Sebentar ya, saya posisikan dulu seperti berikut. Nah, karena pendingin maksimal sesuai dengan isolator yang ada seperti ini, harus disinikan. Pendingin saya taruh maksimal ke belakang, mentok ke belakang seperti berikut. Untuk mengunci pendingin supaya tidak bergeser, tambahkan lem kaca ya, silen. Hanya 1 titik cukup supaya tidak bergeser. Sesuai isolator yang saya buat, mentok ke pinggir seperti ini. Oke, setelah sudah, posisikan ini, jelas ini harus bisa menimpa, menyatu dengan pendingin yang di bawah seperti berikut. Kalau masih jauh ya harus ditambahkan. Bagaimana caranya untuk menambahkan supaya bisa menyatu dengan pendingin yang di bawah? Oke, tadi sudah saya tambahkan bagian pasta. Saya angkat lagi, apakah sudah menyentuh? Ternyata masih belum ya. Jadi ini harus dibuat lebih tinggi. Caranya, kunci tadi tidak berhasil ya. Caranya kita intip. Bagian pojok kita tekuk untuk mengangkat pendingin ini supaya naik. Setiap pojok kita tekuk. Nah, sudah, nanti dikunci bagian pojok. Semuanya dikunci menggunakan lem silen. Oke. Saya pasang kembali untuk memastikan apakah nanti ini sudah merata bagian pastanya. Itu artinya sudah menyentuh pendingin. Coba saya pasang dulu. Setelah dipasang, angkat kembali. Ternyata belum juga, ini kurang tinggi. Oke, saya buat tinggi kembali. Lebih tinggi. Oke, kembali dicoba dan seterusnya seperti itu. Kita pasang, kita coba lagi. Oke, setelah ini kita angkat ya, saya angkat kembali. Oke, sudah menyentuh bagian pendingin, namun masih kurang tinggi. Saya tekuk kembali. Seterusnya seperti itu. Sampai benar-benar naik, menyentuh hampir menekan ya. Oke, seperti semula. Coba lagi sampai pasta di bagian tembaga ini rata, atau di bagian pendingin sudah semuanya terkena pasta. Tanda-tandanya sudah mengangkat, biasanya PCB seperti terangkat ya. Nah, ini sudah ada beban seperti ngangkat. Nah, seperti ini.
Itu artinya sudah menyatu dengan pendingin tambahan seperti itu. Oke, saya tambahkan kembali karena terlalu tinggi juga nanti bisa kasihan PCB-nya semakin melengkung. Tambahkan pastanya saja seperti berikut. Ini penghantar panas ke pendingin. Kalau masih banyak, sebanyak-banyaknya. Oke, sisanya saya taruh di sini. Oke, tentunya untuk menambahkan bagian pojok, sayang ini sudah habis. Oke, sisanya sayang juga ini. Tinggal sedikit, saya bagi sampai 4 posisi seperti berikut. Ada motor lagi ngegas, itu kenapa ya, bikin bengek-bengek. Posisi seperti tadi yang ada pastanya di bagian depan. Oke, sudah taruh, kita ratakan. Oke, saya ratakan ya. Nanti bisa mengunci dengan sendirinya kalau sudah mulai keras ya. Oke, saya pasang lebih ke angkat sedikit seperti ini. Nah, ini sudah menimpa, langsung dibaut. Metode seperti ini sudah saya lakukan, sudah lumayan banyak, ternyata berhasil. Oke, sekalian baut bagian belakang. Oke, kuatkan kembali untuk bautnya. Oke, cara pemasangannya hanya tinggal masukkan bagian casing belakang, sudah seperti ini, kita tarik, sudah. Saya akan coba menyalakan langsung ya, langsung dites. Sebentar ya. Untuk membandingkan saya pasang di sebelahnya atau di atasnya, sebelahnya aja ya. Seperti ini. Oke. Nanti saya akan menghidupkan mulai waktu yang saat ini. Oke, saya akan lihat waktunya. Waktu sekarang 17:27. Saya coba langsung on kan. Oke. Oke, kita tunggu beberapa puluh menit seperti tadi, ada 35 menit, saya coba tes dulu. Oke, tentunya harus tegangan yang normal seperti berikut, saya ukur dulu. Metode seperti ini berdasarkan tegangan yang ada semua normal, seperti contoh 5 volt. Sebentar ya, susah juga.
ngambil groundnya susah. Di bagian ini ada 5 volt, kemudian di bagian sini 3 volt, di sini 1 volt, ada normal ya. Yang ini inputnya ke 117 ADC nya, suplai untuk 1,7 nya ada. Ini dasar-dasarnya harus seperti ini ya, bukan tegangan yang naik menjadi penyebab panasnya IC chip ya, jadi tegangan harus yang sesuai. Oke, saya tes dulu sampai 30 menit, apakah nanti channelnya bisa dipindah atau macet. Dan untuk waktunya sudah saya tes dari 17.27 hampir setengah 6, ini sudah jam 6. Artinya waktu sudah cukup lancar, tidak ada masalah. Setelah melakukan penambahan pendingin ya, jadi ini sudah bisa dipindah-pindah walaupun sudah lama. Channel plus dia 6, 7, 8. Oke, seterusnya dan ke bawah. Oke, semuanya sudah lancar ya. Oke, sekian dulu, terima kasih yang sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat. Salam Wangiwits Channel, Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.